Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. How's life today? Okay, I hope you are all healthy and happy. Okay, students, in this occasion, we are going to talk about procedure, text, and before starting discussion, let's start by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, the material today is procedure text atau teks prosedur dalam bahasa Indonesia. Nah, kita akan bahas beberapa hal terkait dengan text procedure. The first one is definition. The definition of procedure text is a text that describes the way to make or to do or to operate something. Once again, procedure text is a text that describes the way to make or to do or to operate something. Jadi, teks procedure adalah teks yang mendeskripsikan the way, cara, untuk apa? Untuk membuat, to do, untuk melakukan, and or to operate, atau mengoperasikan sesuatu. Nah, jadi di sini kata the way bisa juga diganti dengan kata the method, bisa juga diganti dengan the procedure, bisa juga dengan the steps ya. Keempat kata ini bisa digunakan untuk mendeskripsikan text procedure. Nah, jenis-jenis prosedur teks atau teks prosedur itu sendiri ada beberapa diantaranya. Yang pertama adalah recipe atau resep ya. Saya yakin kalian sudah sering melihat teks yang berupa resep dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kita mencoba mempelajari teks resep atau cara membuat makanan dalam bahasa Inggris. Kemudian contoh yang kedua adalah manual atau manual. Ini biasa kita jumpai dalam kotak peralatan elektronik atau mesin atau perlengkapan rumah tangga yang sering kita beli. Biasanya ada manualnya disertakan dalam box atau kotak dari barang yang kita beli tersebut. Nah, manual di sini adalah petunjuk pengoperasian barang atau mesin atau apa yang kita beli tersebut. Nah, kalau barang itu jelas barang impor misalnya, tentu saja akan menggunakan berbagai bahasa. Nah, ketika kita ternyata mendapati barang yang di situ petunjuknya hanya menggunakan bahasa Inggris, nah disinilah pentingnya kita mempelajari text procedure ya, karena banyak sekali loh sekarang kalau kita beli produk itu ternyata tidak ada petunjuknya dalam bahasa Indonesia, adanya petunjuk dalam bahasa Inggris, bahkan ada juga yang bahasa Inggris dengan Cina, dengan Perancis, atau dengan bahasa Arab bahkan, atau bahasa Jepang. Tapi yang paling banyak digunakan tentu saja bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Kemudian ada tutorial, ya tutorial sering kalian lihat video tutorial di YouTube. Ini juga langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, ini beberapa contoh saja. Nah, sekarang untuk catatan ada juga teks sejenis prosedur yang namanya tips, yang di sini ada keterangan tidak harus urut. Jadi kalau yang resep, manual, atau tutorial ini kebanyakan harus urut, yang maknanya tidak boleh dibolak-balik langkahnya, tidak bisa dibolak-balik sembarangan. Ya, jadi harus runtut. Seperti misalnya langkah untuk menggoreng telur. Tidak mungkin kan kita begitu menaruh wajan langsung masukkan telur ke dalam wajan, kan tidak mungkin, harus kita kasih minyak dulu,
Kita panaskan dulu baru masukkan telur. Jadi harus urut atau runtut. Demikian juga manual ya, untuk mengoperasikan mesin ini juga harus runtut. Karena kalau tidak diikuti petunjuk yang ada di situ, akibatnya bisa saja fatal, bisa merusak atau bahkan mengancam keselamatan si pengguna. Nah, maka harus runtut. Nah, demikian juga tutorial ini juga harus urut. Nah, tips ini tidak harus urut. Contohnya apa? Tips merawat baterai handphone agar tidak cepat rusak. Misalnya, tipsnya adalah jangan biasa menggunakan HP ketika masih di charge. Kemudian tips yang lain adalah jangan menggunakan HP, maksud saya jangan menggunakan HP untuk menelpon atau bermain game saat di charge. Kemudian bisa juga jangan mengecas terlalu lama. Nah, ini juga tips yang di situ langkah-langkahnya itu tidak harus urut mana yang kita taati dulu. Nah, bebas ya, tidak harus nomor satu baru nomor dua, kemudian baru nomor tiga, itu tidak. Kalau tips itu bebas. Demikian juga contoh yang lain, tips untuk meraih sukses ujian nasional. Nah, ini dulu masih ada UNBK, nah sekarang tidak ada lagi. Nah, tipsnya kan mungkin dengan belajar yang rajin, kurangi bermain atau nonton TV, banyak berdoa. Itu kan petunjuk-petunjuk itu tidak harus urut melakukannya. Itu namanya tips ya. Jadi kita harus bisa bedakan antara tips dengan teks prosedur yang lain seperti resep, manual, dan tutorial itu. Baik, berikutnya purpose atau goalnya. What is the purpose of procedure text? Apa tujuan dari teks prosedur? Procedure text is written ya, teks prosedur itu ditulis to tell the way, to make or to do or to operate something. Jadi tujuannya adalah to tell, menceritakan, the way, cara, untuk make, membuat, do, melakukan, atau operate, mengoperasikan sesuatu. In other words, atau dengan kata lain, to tell how something is made, untuk menceritakan bagaimana sesuatu itu dibuat, or how something is done, atau bagaimana sesuatu itu dikerjakan. Catatan, di sini to tell ya, di atas ini ada kata to tell, ini bisa juga dengan to inform, bisa juga to share, bisa juga to describe. Terserah ya, kita bisa menggunakan salah satu ya, mau to tell bisa, to inform bisa, atau to share, berbagi. Nah, generic structure-nya sekarang, atau struktur generiknya. Yang pertama ini goal atau purpose. Ini kadang tertulis dalam atau tersirat dalam judul ya. Tersirat dan tersurat dalam judul teks. Kemudian yang kedua, ingredients atau materials. Ini berupa bahan atau apa saja yang dibutuhkan. Ya, ini dalam kurung ada keterangan optional, ini maksudnya apa? Maksudnya tidak semua prosedur itu ada ingredients atau materialsnya, tergantung jenis teksnya. Kalau prosedurnya itu berisi langkah untuk membuat makanan tertentu, tentu kita butuh atau perlu menginformasikan ingredients-nya, bahan-bahannya apa saja. Ada misalnya untuk membuat how to make fried rice, tentu kita butuh cooking oil, ada butuh rice, ada butuh garlic, onion, atau chili. Nah, di sini tuh diperlukan. Demikian juga misalnya kita membuat layang-layang, membuat mainan layang-layang, how to make a kite, mungkin kita butuh paper atau mungkin bamboo stick ya. Kemudian mungkin
kita butuh glue, lem. Nah, itu adalah bahan. Jadi ingredients atau materials ini biasa dimunculkan kalau teksnya berupa langkah-langkah untuk membuat. Sekali lagi, untuk membuat, bukan yang mengoperasikan. Kalau teks untuk mengoperasikan, misalnya mengoperasikan mesin cuci, bagaimana mengoperasikan mesin fotokopi, itu kita tidak perlu atau jarang menjumpai penyebutan ingredients atau materialsnya, langsung pada petunjuknya saja. Nah, steps. Nah, ini yang wajib ada. Kalau nggak ada stepnya bukan procedure namanya ya. Jadi steps itu adalah langkah-langkahnya, ada berapa langkah di situ. Nah, di sini bisa dengan numbering, bisa juga dalam bentuk paragraf tergantung jenis teksnya kalau itu tertulis ya. Kalau yang written. Nah, sekarang linguistic features-nya. Ciri-ciri kebahasaannya apa saja? Yang pertama adalah using imperative sentence, menggunakan kalimat imperatif. Kemudian using action verbs, menggunakan kata-kata kerja yang berupa action atau tindakan. Next, using sequential conjunction, menggunakan kata sambung yang menunjukkan urutan langkah. Contohnya first, second, then, next, after that, finally. Ya. Pertama, kedua, kemudian, berikutnya, setelah itu, akhirnya. Kemudian, ciri yang keempat adalah using simple present tense. Menggunakan simple present tense. Tentu saja kalian sudah mendapatkan materi simple present tense di kelas sebelumnya. Sekarang kita lihat sekilas apa atau itu imperative sentence atau kalimat imperatif, yaitu kalimat yang berupa perintah atau larangan. Nah, jenis kalimat imperatif sendiri ada seperti saya sampaikan tadi, ada yang bentuk perintah. Yang pertama ini menggunakan be plus adjective, menggunakan be plus kata sifat atau bahasa Inggrisnya adjective. Contoh yang pertama, be careful. Di sini careful adalah contoh yang adjektif yang maknanya hati-hati. Maka be careful ini perintah untuk berhati-hatilah. Kemudian contoh yang berikutnya, be creative, kreatiflah. Contoh yang lain mungkin ada be honest, jujurlah. Be diligent, rajinlah. Jadi intinya perintah dengan menggunakan kata sifat, pakai be plus adjective. Be polite, ya, sopanlah. Nah, yang kedua, kalau tadi yang pertama itu menggunakan be plus adjective, yang kedua menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Nah, di sini contohnya insert your card. Masukkan kartu Anda. Break the egg. Pecahkan telur. Heat the cooking oil. Panaskan minyak goreng. Switch off the lamp. Matikan lampu. Nah, ini awal kalimatnya semua berupa verb one, ya, dari A, B, C sampai D ini semua diawali dengan verb one, kata kerja bentuk pertama, tanpa tambahan s, tanpa tambahan id, tanpa tambahan ing, jadi masih murni ya. Insert ya insert saja, jangan inserting, jangan inserted, jangan inserts. Demikian juga yang break, ini cukup break saja, jangan ditambah ing, breaking, atau mungkin ditambah atau bentuk keduanya menjadi broke, tidak ya, tetap bentuk pertama break.
Hit juga ini jangan ditambah ing, hitting dan seterusnya ya. Oke, sekarang contoh yang larangan atau prohibition. Ini yang larangan ini juga ada dua jenis. Yang pertama menggunakan using don't be plus adjective. The examples, contohnya don't be lazy, ya. Don't be lazy, jangan malas. Don't be angry, jangan marah. Nah, sekarang yang kedua, using don't plus verb one. Jadi intinya kalau larangan itu tinggal menambahkan kata don't di depannya sama dengan yang perintah, cuma bedanya ada don't, ya. Yang menggunakan don't plus verb one, contohnya don't touch the wall, jangan sentuh tembok atau dinding itu. Don't walk on the grass, jangan berjalan di atas rumput itu. And then don't open the box, jangan buka kotak itu. And then don't drink the water, jangan minum air itu. Nah, ini ya sekilas tentang kalimat imperatif. Berarti ini yang perintah ada dua jenis, yang larangan juga ada dua jenis. Yang mana kalau perintah itu di sini ada dua macam, sekali lagi pakai be dan pakai verb one. Nah, dari 4 ya, karena ini masing-masing ada 2, berarti ada 4. Ini yang paling banyak digunakan yang mana? Apakah yang ini using be plus adjective, atau using verb one, atau yang don't be plus adjective, atau don't plus verb one? Coba mana yang paling banyak digunakan dalam teks procedure? Ya, oke, saya yakin kalian tahu jawabannya, yaitu yang ini, kelompok yang perintah yang menggunakan verb one, karena memang procedure itu kan urutan langkah, urutan serangkaian instruksi atau perintah untuk melakukan sesuatu, maka yang paling banyak digunakan tentu saja yang ini verb one, ya, yang menggunakan verb one tanpa don't ya, karena kalau don't nanti menjadi larangan, walaupun dalam prakteknya tentu saja ada diselipi larangan, ya, tapi kebanyakan berupa perintah yang menggunakan verb one. Ini yang paling banyak digunakan dalam teks procedure. Kita coba sekarang melihat beberapa contoh tambahan yang dimaksud action verbs itu apa saja. Contoh-contohnya ini untuk tambahan saja. Ada put, ya, taruhlah. Jadi action verbs itu kata kerja yang di situ berupa tindakan yang orang lain itu bisa melihat apa yang dilakukan. Seperti ini ya, put, menaruh, menjadi taruhlah topimu. Menaruh kan tentu orang bisa melihat orang menaruh topi. Fry the eggs, contohnya, gorenglah telur itu. Menggoreng kan juga aksi atau tindakan yang bisa dilihat oleh orang lain. Grind the onion. Kemudian cook the rice. Masaklah beras itu. Yang atas tadi tumbuklah bawang merah itu. Kemudian yang boil the cassava, rebuslah singkong itu. Merebus kan sebuah kata kerja yang orang lain bisa melihat tindakannya. Beda dengan kata think ya, berpikir. Kalau berpikir itu kan orang nggak bisa melihat secara langsung yang dilakukan. Atau mungkin imagine, membayangkan. Ini kan aktivitas yang nggak bisa dilihat oleh orang lain. Tapi kalau action verb itu bisa dilihat. Berjalan, berlari, ya, run, ada walk, ada jump, melompat, itu kan tindakan yang bisa dilihat orang lain. Peel the bananas, kupaslah pisang itu. Mix the flour with the sugar,
campurkan tepung dengan gula. Stir the tea with a spoon. Aduklah teh itu dengan sebuah sendok. Cut the paper. Potonglah kertas itu. Memotong ya, jelas aktivitas yang bisa dilihat dengan jelas oleh orang lain. Slice. Irislah the soybean cake ya. Irislah tempe itu. Baik, itu tadi beberapa contoh action verbs, kata kerja yang berupa tindakan yang aktivitas itu sangat mudah dilihat oleh orang lain atau bisa dengan mudah dilihat oleh orang lain. Nah, sekarang kita lihat satu contoh text procedure yang singkat, yang sangat singkat. Dan kita coba untuk memahami teks prosedur tersebut. Ini judulnya How to Make a Cup of Coffee. Kemudian ini ada bahan, karena memang teksnya berupa langkah untuk membuat kopi, maka perlu dijelaskan bahan-bahannya apa saja. Di sini ada 1 spoon of coffee, 2 spoons of sugar, ini berupa bahan-bahannya. Hot water, air panas, ini juga bahan, sedangkan cup, cangkir, spoon ini berupa tools atau alatnya. Langkahnya ini ada 4. Nah, sekarang kita coba pertanyaan. Kita coba jawab pertanyaan ini untuk mengetahui seberapa paham kita terhadap teks tersebut. What is the text about? Nah, tentang apa teks tersebut? Karena ini ada judulnya, mestinya kita akan tertolong atau terbantu untuk menjawabnya. Dari judul kita bisa menjawab pertanyaan tentang apa isi teks tersebut. Karena banyak teks yang tidak ada judulnya, terutama teks yang ada dalam soal-soal latihan ya. Kalau kalian sudah pernah mengerjakan di kelas-kelas sebelumnya, saya yakin kalian sering melihat teks yang tidak ada judulnya, sehingga ketika ditanya tentang apa teks tersebut, kita harus berpikir, kita harus membaca dengan seksama, atau mungkin bisa dengan metode membaca yang kalian pernah ketahui dengan skimming. Kita bisa menebak apa itu teks, isi dari teks tersebut. Nah, sekarang ini karena ada judulnya maka kita terbantu, yaitu the text is about the way to make a cup of tea. Cara membuat secangkir kopi, atau how a cup of tea is made. Bagaimana secangkir kopi itu dibuat. Jadi bisa dengan kalimat yang depan ini, bisa juga dalam bentuk kalimat pasif, bagaimana kopi dibuat. Kalau yang depan bagaimana membuat kopi, yang ini bagaimana kopi dibuat. Ini bisa dibolak-balik ya, kalimatnya bisa aktif atau pasif. Nah, sekarang masih teks yang sama. Ya, masih teks yang sama, ada 4 langkah di sini. Pertanyaannya, what is the purpose of writing the text? Apa tujuan dari teks tersebut? Nah, tujuannya yaitu to share the way to make a cup of tea. Untuk berbagi cara bagaimana membuat secangkir teh, ya, atau menginformasikan bagaimana how to make a cup of coffee is made. Maaf ya, ini yang depan ini keliru ya, bukan tea tapi mestinya coffee ya. Ini salah ketik manusiawi ya. Jadi bisa to inform, bisa to share ya, berbagi atau menginformasikan bagaimana secangkir kopi itu dibuat. Sekarang pertanyaannya, how many ingredients? Berapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat secangkir kopi? Nah, di sini kita harus bedakan antara bahan dan alat. Kalau alat itu kan seperti mixer ya, pisau itu termasuk alat. Sedangkan garam ya, salt, ada sugar itu termasuk yang ingredients. Jangan sampai keliru nanti jawabnya.
Nah, di sini ada 3 ya. Di sini kan ada 5 tapi yang 2 yang bawah ini kan bukan bahan tetapi alat, maka kita pilih yang berupa bahan. Ya, di sini ada 3 ya, serbuk atau tepung, maaf ya. Jadi serbuk kopi, bisa juga 2 maaf, 2 sendok gula ini juga termasuk bahan, dan hot water ini juga termasuk bahan. Jadi cuma ada 3 di sini ya. Sedangkan yang 2 ini bukan bahan tetapi alat. Harus kita bedakan. Karena kalau nggak hati-hati mungkin akan terburu-buru menjawab, oh ini ada 5. Maka harus dicermati ingredients-nya. Karena di sini ada materials and ingredients, bahan dan juga material. Kemudian langkah-langkah, question berikutnya, how many steps? Berapa banyak langkah-langkah yang ada dalam teks tersebut yang berupa cara untuk membuat secangkir kopi. Kalau berupa urutan nomor ini mungkin lebih mudah ya. Kita bisa langsung menjawab ada 4. Namun harus dicermati, kadang ada teks yang nomornya itu ada 5. Ya, ini ditambah 1 nomor lagi. Tapi kalimatnya itu sudah nggak berupa perintah lagi, hanya pemberitahuan kalau the a cup of coffee is ready. Secangkir kopi sudah siap. Itu tidak termasuk langkah. Tapi kadang masih ditulis dengan nomor lagi, dengan nomor 5. Maka kita harus hati-hati dengan yang seperti itu. Kebetulan di sini tidak ya. Tapi nanti kalau kalian menemui soal yang mana nomor terakhir itu hanya berupa pemberitahuan bahwa makanan siap disantap atau makanan siap disajikan, itu tidak dihitung. Jangan dihitung sebagai langkah ya, jangan hitung sebagai langkah, harus hati-hati, cermat. Maka di sini kebetulan tidak ada tambahan, memang hanya 4 langkah. Baiklah anak-anakku sekalian, sementara itu ya baru sekilas saja, ini baru kita pertama kali ya, pertemuan awal untuk membahas materi teks prosedur. Masih akan kita bahas lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Karena baru sekilas tentu saja belum banyak yang kalian pahami, namun walaupun seberapa pun saya yakin kalian sudah menangkap gambaran secara umum apa itu yang dimaksud dengan text procedure. Nah, saya harapkan kalian juga bisa mencari referensi lain di internet. Sekarang kalian banyak, kalian bisa leluasa mencari sumber lain. Saya hanya mengenalkan sebagian saja, kalian bisa mengeksplor ya, banyak sekali hal-hal yang terkait dengan text procedure di internet ya. Gunakan internet sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif yang bisa menambah pengetahuan kita. Okay students, it's enough for this occasion. Let's end this activity by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.